Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kesibukan dunia yang tak henti-hentinya, ada pesan cinta yang tersembunyi dalam kelembutan bulu dan dengkuran yang menenangkan kucing, makhluk kecil yang mengajarkan kita tentang kasih sayang yang tak terbatas. Kita sering menganggap kucing hanya sebagai teman yang manis. Namun, apakah kita pernah menyadari bahwa mereka mungkin adalah kunci untuk memahami kasih sayang yang lebih dalam? Setiap lompatan kecil mereka, setiap tatapan mata yang penuh makna, bisa jadi adalah cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21 Allah berfirman, "Di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga ada tanda-tanda kebesaran-Nya pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Kucing, sebagai salah satu dari tanda-tanda tersebut, menunjukkan kepada kita bahwa kasih sayang Allah hadir dalam bentuk yang tak terduga. Dari hadis pun kita belajar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita." Hadis riwayat Abu Daud nomor 7. Sekarang, bayangkan, jika kucing yang kita belai setiap hari adalah lebih dari sekadar hewan peliharaan, bagaimana jika mereka adalah pengingat harian dari kasih sayang Allah yang tak terlihat tapi selalu ada? Namun, apa jadinya jika saya katakan bahwa kucing lebih dari sekadar hewan? Mereka adalah cerminan dari kita sendiri. Setiap kali kita menolong kucing, kita sebenarnya sedang menolong bagian dari jiwa kita sendiri. Berikut fakta mengejutkan tentang kucing menurut Islam. Pertama, menjadi timbangan kebaikan saat kiamat. Seseorang yang memelihara hewan dengan rasa iman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak akan ditimbang kebaikan ini di hari kiamat. Kedua, mendapatkan rahmat di hari kiamat. Dalam Islam, kita tidak hanya diajarkan untuk berbuat kebaikan pada manusia, namun juga berlaku untuk makhluk hidup lainnya. Hal ini selaras dengan hadits riwayat berikut. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. 3. Termasuk sedekah. Dengan memberikan makan dan minum pada hewan yang sedang kelaparan, sudah bisa menjadi sedekah bagi kita. Pada setiap sedekah terhadap makhluk hidup yang memiliki hati jantung yang basah hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Memiliki irama serupa zikir kalimah Allah. Hal ini bermula dari seorang sufi bernama Ibnu Besat sedang duduk santai melepas lelah di atas masjid kota Kairo. Lalu, ada seekor kucing melewatinya. Ibnu Besat pun memberikan sepotong daging kepada kucing tersebut. Namun tak lama kucing tersebut kembali lagi. Setelah memberikan kucing tersebut potongan kedua, diam-diam beliau mengikuti kucing tersebut pergi. Sampai pada akhirnya, ia menemukan sebuah atap rumah kumuh, dan didapatinya kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan Ibnu Besat kepada kucing lain yang buta. Peristiwa ini sangat menyentuh hati beliau, hingga ia menjadi sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067. Selain itu, kaum sufi juga percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimah Allah. 5. Air liur kucing suci. Bukan rahasia lagi bahwa air liur kucing itu tidaklah najis, bahkan tidak masalah jika kita hendak sholat dan terkena air liur kucing. Maka hal ini tidaklah membatalkan sholat tersebut. Menurut Musayyalti, air liur kucing mengandung beberapa protein dan enzim yang dapat berfungsi sebagai antibakteri alami, termasuk laktoferin dan nitrat. Karena hal tersebutlah, kucing sering menjilati tubuhnya. Proses ini dilakukan untuk melapisi tubuh kucing tersebut dengan air liur mereka, untuk membunuh bakteri yang berbahaya dan menjaga bulu mereka tetap lembut. Islam adalah agama yang indah dan sangat menganjurkan kasih sayang. Tidak hanya kasih sayang kepada sesama manusia, Islam pun memerintahkan umatnya untuk menyayangi hewan dan semua apa yang ada di dunia dan alam semesta. Maka,
Jika ada seseorang yang tidak menyayangi manusia ataupun makhluk hidup lain, Allah akan memberikan azab kepada orang tersebut. Seorang wanita menerima azab karena kucing yang ia tahan, sehingga mati. Ia masuk neraka karena ia tidak mau memberi makan kucing itu dan tidak memberi minum, karena dia menahannya dan tidak melepaskan, sehingga ia makan serangga tangan. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan kisah di atas, dengan sangat jelas Allah menghukum seorang wanita ke neraka karena perbuatan yang mungkin terdengar sepele. Ya, dia tidak memberi makan dan minum kepada seekor kucing hingga kucing tersebut mati. Karena itu, hendaknya kita berkasih sayang kepada kucing dan hewan-hewan lainnya. Dalam hadis lain Rasulullah mengisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat ini si wanita pelacur itu melepas sepatunya, lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah yang luar biasa sekali bukan? Meskipun pada kisah di atas hewan yang menjadi aktor utamanya bukanlah kucing, dapat diambil pelajaran oleh kita bahwasanya wajib bagi kita untuk berkasih sayang kepada hewan. Wallahu a'lam bishawab.